Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Dinda Yuliana Andriani dengan NIM 22222300033 dengan jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Sultan Agunggita Yasa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan sebuah materi yang berjudul tentang fungsi bahasa dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Peran dan fungsi bahasa. Bahasa memiliki peran dan fungsi penting bagi manusia, baik dalam konteks kehidupan sehari-hari sebagai makhluk sosial maupun sebagai makhluk budaya. Menurut Tajudin 2013 halaman 2-18, peran dan fungsi bahasa itu antara lain diinventarisasi sebagai berikut. Yang pertama, bahasa merupakan milik manusia. Kenapa bisa disebut sebagai milik manusia? Karena bahasa merupakan ciri khas yang secara khusus dimiliki dan digunakan oleh manusia. Kemampuan untuk menggunakan bahasa, baik secara lisan maupun tulisan, adalah salah satu atribut unik manusia yang membedakan mereka dari hewan lainnya. Manusia menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, menyampaikan ide, berinteraksi secara kompleks, dan mentransmisikan pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, ada alat pemenuhan kebutuhan dasar. Bahasa berperan sebagai alat pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan berbagai cara. Secara fisiologis, bahasa digunakan untuk menyampaikan kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, atau perlindungan. Misalnya, seseorang dapat menggunakan bahasa untuk meminta makanan atau memberi sinyal tentang adanya bahaya. Di sisi lain, di sisi sosial, bahasa menjadi alat yang esensial dalam membangun dan menjaga hubungan antar individu. Yang ketiga, ada pembentuk pikiran dan wadah pikiran. Proses berpikir seringkali terikat erat dengan bahasa, dan kemampuan manusia untuk mengorganisir dan menyusun ide-ide kompleks sering tergantung pada struktur bahasa yang mereka gunakan. Pembentukan pikiran melalui bahasa melibatkan ekspresi ide, konsep, dan pengalaman dalam pembentukan kata-kata. Yang keempat, pembudayaan diri. Melalui bahasa, melibatkan penggunaan kata-kata untuk menyatakan identitas, baik itu dalam hal aspek personal, sosial, atau budaya. Manusia menggunakan bahasa untuk menggambarkan siapa mereka, menyatakan tujuan hidup, dan merinci nilai-nilai yang mereka anut. Oleh karena itu, bahasa memainkan peran kunci dalam membentuk citra diri dan memberikan kesadaran akan tempat individu dalam masyarakat. Yang kelima, mengungkapkan kehidupan bertata krama. Dalam komunikasi sehari-hari, bahasa digunakan untuk menyampaikan konsep-konsep etika, mengajarkan nilai-nilai moral, dan membahas prinsip-prinsip moral. Misalnya, melalui kata-kata seorang dapat mengekspresikan pandangan mereka tentang kejujuran, keadilan, atau tanggung jawab sosial. Bahasa juga digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap tindakan yang dianggap baik atau buruk, serta untuk menggambarkan konsekuensi etis dari suatu perbuatan. Yang keenam, bahasa berfungsi sebagai cermin jati diri bangsa, mencerminkan identitas, nilai-nilai, dan warisan budaya suatu masyarakat. Melalui bahasa, sebuah bangsa dapat menyampaikan karakteristik uniknya, sejarah, dan cara pandangnya terhadap dunia. Bahasa memiliki beberapa fungsi yang melibatkan komunikasi, ekspresi, dan interaksi antara individu. Berikut adalah beberapa fungsi bahasa. Yang pertama, fungsi komunikatif memungkinkan individu untuk berkomunikasi, berbagai informasi, dan menyampaikan pesan kepada orang lain. Fungsi komunikatif bahasa sangat penting dalam memfasilitasi interaksi antara individu. Melalui bahasa, kita dapat menyampaikan ide, berbagai informasi, dan memahami satu sama lain. Komunikasi menggunakan bahasa dapat terjadi secara lisan atau tertulis, dan kemampuan untuk efektif berkomunikasi menjadi kunci dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari dalam acara formal ataupun informal. Contohnya, percakapan sehari-hari, surat menyurat, dan pembicaraan publik. Yang kedua, fungsi ekspresif.
Fungsi ekspresif bahasa memungkinkan individu untuk mengungkapkan perasaan emosi atau pikiran mereka. Melalui kata-kata, seseorang dapat menyampaikan berbagai nuansa perasaan, dari kebahagiaan dan kegembiraan hingga kesedihan dan kekecewaan. Fungsi ekspresif bahasa dapat terlihat dalam bentuk puisi, prosa kreatif, atau bahkan dalam percakapan sehari-hari saat seseorang berbagi pengalaman pribadi atau menyatakan pendapat mereka tentang suatu hal. Ini memberikan sarana untuk menyelaraskan pengalaman subjektif individu dengan dunia di sekitarnya, contohnya puisi, sastra, dan ungkapan emosi dalam membicara sehari-hari. Fungsi normatif menentukan norma atau aturan dalam masyarakat terkait dengan tata bahasa, etika berkomunikasi, dan kesopanan. Bahasa mencakup penentuan norma atau aturan dalam masyarakat yang berkaitan dengan tata bahasa, etika berkomunikasi, dan kesopanan. Ini menciptakan kerangka kerja yang membantu menjaga keteraturan dan pemahaman bersama dalam penggunaan bahasa. Pedoman tata bahasa, etika berbicara di lingkungan formal, contohnya pedoman tata bahasa, etika berbicara di forum formal dan sosial terkait bahasa. Yang keempat, fungsi informatif. Ini melibatkan pembagian fakta, data, atau konsep untuk meningkatkan pemahaman. Contohnya seperti artikel ilmiah yang menyajikan penelitian, buku teks yang mendidik, dan pemberitaan berita yang memberikan informasi aktual. Mencerminkan cara bahasa digunakan secara informatif untuk menyampaikan pengetahuan kepada pembaca atau pendengar. Yang kelima, ada fungsi fungsional atau pragmatis. Bahasa melibatkan penggunaannya untuk mencapai tujuan praktis dalam konteks tertentu. Ini mencakup situasi di mana bahasa digunakan untuk meminta bantuan, memberikan instruksi, atau bernegosiasi. Contoh-contoh yang mencerminkan fungsi pragmatis ini termasuk perundingan bisnis dan percakapan interaksional yang berfokus pada pertukaran informasi praktis. Yang keenam, fungsi rekreatif atau hiburan. Bahasa menyediakan kesenangan dan hiburan melalui berbagai bentuk karya seni, cerita, atau pertunjukan. Dalam konteks ini, bahasa digunakan untuk menciptakan pengalaman estetis atau menghibur audiens. Contohnya seperti film yang menampilkan cerita visual, novel yang mengajak pembaca ke dalam dunia imajinatif, dan pertunjukan yang menampilkan seni dan narasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Pertama, faktor sosial. Menurut pandangan para sosiolog, faktor sosial merupakan faktor yang dianggap terpenting dan paling berpengaruh pada kehidupan bahasa. Berpindahnya sekelompok masyarakat dari satu ke tempat lainnya dan bercampur baurnya golongan pendatang baru dengan penduduk lokal pribumi setempat, sadar ataupun tidak sadar, menciptakan bentuk baru bagi interaksi kebahasaan. Perkembangan bahasa sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, termasuk interaksi antar individu, budaya, dan lingkungan sekitar. Perubahan sosial seperti perkembangan teknologi, perubahan nilai-nilai masyarakat, dan migrasi dapat mempengaruhi kosakata, struktur kalimat, dan gaya komunikasi dalam suatu bahasa. Contohnya, pengaruh media sosial dapat mempercepat penyebaran istilah baru dan perubahan dalam bahasa sehari-hari. Yang kedua, faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan memiliki dampak signifikan pada perkembangan bahasa. Bahasa mencerminkan nilai, norma, dan tradisi suatu budaya. Perkembangan budaya dapat mempengaruhi kosakata dengan penambahan kata baru yang mencerminkan konsep atau objek baru dalam masyarakat. Bagi kalangan antropolog, faktor kultur ini tergolong amat efektif dalam pengembangan sebuah bahasa. Salah satu bukti nyata tentang masalah ini adalah bahasa Inggris, karena nilai ilmiah karya tulis banyak ditulis dengan bahasa Inggris dari berbagai disiplin ilmu dan sains. Bahasa Inggris kini dipelajari oleh seluruh bangsa di dunia. Yang ketiga, ada faktor agama. Faktor agama memainkan peran penting dalam perkembangan bahasa. Bahasa sering digunakan sebagai alat untuk menyampaikan ajaran keagamaan, kitab suci, dan teks-teks keagamaan. Sering memiliki pengaruh mendalam terhadap kosakata dan konvensi bahasa dalam masyarakat yang mengidentifikasi dirinya dengan agama tertentu. Perkembangan bahasa dalam konteks agama melibatkan interaksi kompleks antara keyakinan, keagamaan, ritual, dan norma-norma sosial yang terkait dengan
agama tertentu. Bahasa seringkali digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan ajaran agama, mengungkapkan spiritualitas, dan mempraktikkan ibadah. Perubahan dalam bahasa dapat mencerminkan evolusi pemahaman keagamaan. Adaptasi teks-teks keagamaan dan penyesuaian terhadap nilai-nilai agama dalam masyarakat. Contohnya, konkret dapat mencakup pengembangan istilah khusus, frasa keagamaan, atau perubahan dalam konvensi bahasa untuk mencerminkan nuansa spiritual. Selain itu, bahasa juga dapat menjadi alat untuk memelihara identitas keagamaan dan memperkuat solidaritas komunitas keagamaan. Jadi, dalam konteks agama, perkembangan bahasa seringkali menjadi cermin dinamika kompleks yang terjadi dalam keyakinan, praktik, dan nilai-nilai keagamaan. Yang terakhir, yaitu faktor politik. Faktor politik dapat memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan bahasa. Keputusan politik, perubahan rejim, atau konflik politik dapat mempengaruhi bahasa secara langsung maupun tidak langsung. Pemilihan kata, retorika, dan naratif politik dapat memengaruhi penggunaan bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Kekuatan politik suatu negara akan sangat menentukan kekuatan bahasanya. Fakta menunjukkan bahwa sebagian negeri di benua Afrika yang berbahasa Prancis, sedangkan sebagian lainnya berbahasa Inggris, mencerminkan adanya pengaruh kekuasaan politik yang sangat besar dari kedua bangsa penjajah, yakni Inggris dan Prancis. Demikian pula bahasa Belanda yang sangat berpengaruh dalam hukum positif yang hingga kini tetap diberlakukan di Indonesia. Padahal mayoritas penduduknya adalah Muslim, dan tentu saja sudah sewajarnya sikap penduduknya memahami bahasa Arab sebagai salah satu bahasa komunikasi. Dari materinya sudah dijelaskan sebelumnya bahwa bahasa itu memiliki fungsi yang dapat digunakan oleh manusia. Segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia tidak terlepas dari fungsi-fungsi bahasa. Pada awalnya, bahasa memang tidak begitu berperan dalam membangun kehidupan karena masih dianggap sebagai pelengkap hidup. Namun, sejalan dengan perkembangan kemajuan peradaban manusia, bahasa menjadi salah satu penentu arah kehidupan. Bahasa dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, mulai dari hal-hal yang sifatnya sederhana dan pribadi sampai pada hal-hal yang kompleks dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Fungsi umum bahasa adalah sebagai alat komunikasi sosial. Di dalam masyarakat ada komunikasi atau saling berhubungan antara anggotanya. Untuk keperluan itu dipergunakan suatu wahana dinamakan bahasa. Dengan demikian, setiap masyarakat dipastikan memiliki dan menggunakan alat komunikasi sosial tersebut. Tidak ada masyarakat tanpa bahasa dan tidak ada pula bahasa tanpa masyarakat. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.